Gini Gian. Dekat Gian. Dekat sini. Pakai 0,6 nih kelas pun. Udah tekan cerita. Lah, mulai. Dalam aja. Kod. Lampai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Soleh Afriyadi. Nah, di sini saya ingin melanjutkan materi dari teman saya dari Fikri Setiawan, yaitu tentang sumber ajaran ilmu tasawuf. Nah, langsung saja, sumber ajaran ilmu tasawuf di sini ialah Al-Quran dan hadis. Nah, karena memiliki tokoh sebagai pedoman hidup umat muslim. Nah, tasawuf di sini sebagai esensi dari Al-Quran dan hadis. Nah, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa ada dua teori dalam sumber ajaran ilmu tasawuf. Nah, dua teori ini telah mendapatkan banyak respon dari ahli sufi, yaitu tokoh sufi mengatakan bahwa tasawuf adalah inti ajaran Islam yang bukanlah murni dari ajaran tasawuf. Nah, tokoh sufi juga memberi pendapat bahwasanya sumber utama dari ilmu tasawuf ini adalah Al-Quran dan hadis. Dan di dalam Al-Quran ditemukan sejumlah ayat yang menjelaskan tentang inti dari ajaran ilmu tasawuf seperti taubat, sabar, ridho, zuhur, syukur, tawakal, cinta, ikhlas, serta khauf dan raja, kedamaian dan sebagainya secara gamblang dijelaskan dan terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Nah, langsung saja ini saya ke materi kedua, yaitu keberadaan ilmu tasawuf dalam Islam. Nah, pada dasarnya manusia sejak dilahirkannya telah memiliki suatu potensi atau bisa disebut bakat. Nah, potensi tadi juga dapat di bidang beragama atau bahkan yang lainnya. Dalam arti ialah untuk mengenal Tuhan. Ilmu tasawuf ini diperkuat lagi oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, di dalam suatu hadis, yaitu hadis tersebut berbunyi, setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Nah, kejadian tasawuf ini tidak lain adalah kajian tasawuf ini tidak lain adalah mementingkan aktivitas dari kebersihan batin dan kesucian jiwa. Nah, mementingkan aktivitas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka demikian jiwa kita yang selalu mulai berpikir dan selalu mulai ingat Allah, maka anggota tubuh kita seperti peredaran darah, pikiran, jiwa, dan hati, serta keseluruhan aspek kejiwaan, inilah yang membuat hidup seseorang menjadi istiqomah, stabil, penuh motivasi dan optimis, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu saja penjelasan dua materi tentang sumber ajaran ilmu tasawuf dan keberadaan ilmu tasawuf dalam Islam. Adakah di sini yang mau bertanya, teman-teman? Baik, kepada saudari Cindi dipersilakan. Dan Saya ingin bertanya, bagaimana tasawuf memandang hubungan antara Tuhan dan manusia? Terima kasih saudari Cindy. Dilanjutkan dengan saudari
Dita. Saudari Dita dipersilakan. Langsung saja. Bagaimana tasawuf beradaptasi dalam proses modern yang semakin rasional dan materialisasi? Baik, saudari Dita, terima kasih. Terus ada saudari Wulan, dipersilakan. Apa kesulitan terbesar untuk mengatasi ego menurut ajaran Islam? Berikan contoh dan bagaimana cara mengatasinya? Baik, terima kasih. Masih ada yang ingin bertanya? Oh, dari saudari Firda, dipersilakan. Ini pertanyaan harus apa yang membedakan landasan dan sumber ajaran ilmu tasawuf di Makassar? Soal sama. Landasan tahu sumber ajaran dari kan Al-Quran dan hadis. Sedangkan landasan juga hadis atau dijelasin pada apa? Baik, mengerti. Oke, terima kasih saudari Firda. Baik, izinkan saya untuk mencari jawaban teman-teman terlebih dahulu. Duduk sekarang. Jawaban dikirim. Sahabat. Apa itu? Persentase belum enggak? Itu banyak. Nama-nama dulu. Izin materi mau ke WC. Terima kasih. Dia aja bekas. Buat tadi izin sih.
stop dulu, di pause. Kok udah kita nge-pause? Baik teman-teman, di sini saya sudah mendapatkan semua jawaban dari teman-teman yang bertanya. Jadi izinkan saya menjawab pertanyaan para penanya tadi. Baik, penanya pertama yaitu dari saudari Cindy. Pertanyaannya, bagaimana tasawuf memandang hubungan antara Tuhan dan manusia? Nah, tasawuf, cara pandang tasawuf memandang hubungan antara Tuhan dan manusia itu sebagai relasi, hubungan yang kompleks dan juga multidimensional. Nah, arti dari kompleks dan multidimensional adalah merujuk kepada sesuatu yang terdiri dari banyak bagian atau elemen, nah, yang saling terkait sehingga sulit dipahami secara sederhana. Nah, multidimensional berarti memiliki berbagai dimensi atau aspek yang berbeda. Nah, sementara dalam konteks tasawuf, hubungan antara Tuhan dan manusia dipandang sebagai relasi yang kompleks dan multidimensional, di mana interaksi ini melibatkan dimensi ontologis, komunikatif, dan etik. Nah, jadi begitu untuk jawaban dari saudari Cindy. Apakah bisa dimengerti? Langsung ke pertanyaan kedua, yaitu dari saudari Wulan dengan pertanyaan, apa kesulitan terbesar untuk mengendalikan ego menurut ajaran tasawuf, serta berikan contoh dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, kesulitan terbesar dalam mengendalikan ego menurut ajaran tasawuf ini adalah yaitu pengakuan diri sendiri yang salah. Nah, ego seringkali menciptakan identitas kita yang palsu atau yang tidak seiringan dengan apa yang kita mau. Nah, ego juga menyebabkan kita memiliki perasaan sombong atau bahkan insecure. Contohnya di sini ialah seseorang yang merasa lebih baik karena pendidikannya tinggi, seperti contohnya juga kuliah dengan S1, S2 atau bahkan S3. Nah, dan insecure tadi adalah seperti kita tidak percaya apabila ada yang mau foto atau bahkan melihat kita secara langsung. Untuk mengatasi ini, saya kasih saran. Nah, ilmu tasawuf juga menganjurkan praktik kesadaran diri, yaitu seseorang harus rutin mengendalikan kehadiran atau hawa keberadaan diri sendiri, egonya, dan berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya agar dia keluar dari zona nyaman. Mungkin itu saja jawaban dari pertanyaan saudari Bulan. Apakah bisa dimengerti? Ke pertanyaan ketiga dari saudari Dita, bagaimana tasawuf beradaptasi dengan konteks modern yang semakin rasional dan materialisasi? Mungkin di sini saya mengambil dua cara, yaitu pendidikan karakter. Pendidikan karakter dalam tasawuf diintegrasikan dalam pendidikan untuk membangun akhlak dan karakter dari seseorang. Nah, menekankan nilai-nilai spiritual yang relevan dengan tantangan globalisasi atau bahkan lingkungan hidup. Nah, yang kedua adalah penggunaan teknologi. Nah, banyak praktisi tasawuf memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan ajaran-ajaran tasawuf atau nilai-nilai spiritualisasi. Nah, menjangkau audiens yang lebih luas serta merata. Apakah bisa dimengerti saudari Dita? Baik, ke pertanyaan terakhir dari saudari Firsa.
Apa yang membedakan landasan dan sumber ajaran ilmu tasawuf? Nah, apa yang membedakan landasan dan sumber ajaran ilmu tasawuf di dalam makalah? Nah, tadi perbedaannya ialah landasan ilmu tasawuf di dalam makalah itu terdapat tasawuf akhlaki, tasawuf falsafi, dan tasawuf amali. Nah, pada sumber ajaran ilmu tasawuf tidak terdapat bagian itu. Cuman persamaannya memang terlihat jelas. Tapi perbedaannya ada di 3 bagian tadi yang telah dijelaskan oleh teman pemateri saya tadi, Fikri Setiawan. Apakah bisa dimengerti, Saudari Firda? Baik. Itulah mungkin hasil presentasi dan jawaban yang saya berikan kepada teman-teman. Mungkin apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi